Hey guys, kembali merekomendasikan film-film keren untuk kalian tonton di rumah aja. Kali ini, The Lit Screen baru saja dibuat takjub dengan salah satu film horor Malaysia yang masuk ke dalam Jogja Netpack Asian Film Festival atau yang disebut dengan JEF 2020. Bahkan saat perilisan film ini, pembuat film ini sempat menjamin kalau kita tidak akan menyesal kalau kita menonton film ini. Jika menyesal, maka uang tiket bioskop akan dikembalikan. Nah, dari perkataan itu saja, cukup membuat kita penasaran dengan film ini. Baru-baru ini juga dikabarkan kalau film Roh ini akan menjadi senjata andalan Malaysia untuk maju di ajang Oscar 2021 nanti. Buat kalian yang pengen nonton, film Roh ini sendiri sudah tersedia di aplikasi Klik Film yang menjadi partner dari ajang JEF 2020. Berhubung The Lit Screen sudah nonton kemarin, sekarang saatnya kita nge-review dan menggambarkan gimana sih keseruan kita menyaksikan film ini. So langsung saja kita review film Roh. Roh disutradarai oleh Emir Ezwan sekaligus menjadi debut film panjang pertamanya. Diperankan oleh Farah Ahmad, Mia Farhana, Harith Haziq, Jun Lonjong dan juga Namron, film ini bercerita tentang sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, yaitu seorang ibu dan juga 2 anaknya yang tinggal di tengah hutan. Keluarga ini hidup menyendiri di dalam hutan belantara karena memang membuat arang untuk dijual ke desa. Nah, dalam kesehariannya, keluarga ini makan apapun yang ada di hutan itu, mulai dari menjerat binatang liar hingga makan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan. Suatu hari, kedua anak ini yaitu Along dan juga Angah tengah memeriksa jeratan mereka di hutan. Nah, dari hasil jeratan mereka ini, mulailah bermunculan suatu keanehan. Pada akhirnya, mereka pulang tidak membawa hasil karena takut. Setelah pulang, keluarga ini melihat ada seorang gadis kecil seperti orang yang sedang tersesat. Singkatnya, sang ibu kemudian membawa anak ini ke rumah dan memberi makan anak ini. Tapi siapa sangka, niat baik mereka untuk menolong justru menjadi awal kesialan yang menimpa keluarga ini. Pagi harinya, anak ini tiba-tiba menggorok lehernya sendiri, sembari berkata, saat bulan purnama tiba, keluarga kalian pasti akan mati. Nah, mulai pertengahan film inilah, adegan-adegan menyeramkan mulai bermunculan guys. Pada awalnya, keluarga ini tidak pernah bertemu dengan orang lain, tapi setelah kejadian itu, mereka justru bertemu dengan beberapa orang. Setelah itu, silih berganti keluarga ini dihantui oleh anak gadis yang sudah menggorok lehernya tadi, hingga mereka mati satu persatu. Kalau kalian mendengar sinopsis yang The Lit Screen ceritakan ini, memang alur ceritanya sangat simpel dan juga klasik. Tapi, film Roh ini menawarkan keunikan-keunikan yang jarang terlihat di film-film lain guys. Jahitan-jahitan adegan yang dibuat oleh sang sutradara membuat film ini semakin seram dan membuat kita takjub setelah selesai menontonnya. Yang patut diapresiasi juga tentu saja sinematografinya. Sejak awal film, pengambilan gambarnya sudah membuat kita bisa merasakan sebenarnya bahwa film ini bukan film biasa. Ya, kita tahulah, sebagian film horor Malaysia memang kurang pas dengan selera kita. Tapi untuk film Roh ini, jelas sangat berbeda. Pengambilan gambar dengan latar hutan belantara yang sangat sunyi ini mampu menaikkan bulu kuduk kita. Gubuk keluarga ini pun dibuat dengan sangat detail dan pas sekali dengan timeline sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Chemistry antar karakter juga berjalan dengan cukup baik, meskipun memang akting mereka ini cenderung masih biasa saja guys. Beberapa dialog dan ekspresi mereka masih tergolong sangat kaku. Contohnya saja, ketika adegan yang seharusnya mereka kaget dan juga takut, pemeran justru bermimik wajah yang datar. Untung saja, kekurangan-kekurangan itu tertolong dengan dialog yang minim dan juga lebih banyak aksi. Film ini minim jump scare, bahkan tergolong tidak ada adegan jump scare dalam film ini. Adegan-adegan seramnya pun sebenarnya cukup klasik, tapi hal inilah yang membuat kita mendapatkan sensasi ngeri tersendiri. Minim CGI, film Roh adalah film yang lebih mengutamakan kengerian dari suasana hutan belantara dengan berbagai tipe muslihat di dalamnya. Tentu film ini memiliki biaya produksi yang rendah, tapi ternyata tidak kalah dengan film yang berbiaya besar. Adegan yang The Lit Screen suka, tentu saja adegan ketika gadis misterius ini menggorok lehernya sendiri setelah memakan ayam mentah di depan pintu keluarga itu. Kemudian juga pengambilan elemen api yang cukup sering diperlihatkan di adegan, juga memberikan pesan dan kesan tersendiri. Sejak awal film juga kita diceritakan kalau setan itu terbuat dari api dan akan selalu menggoda manusia sebelum hari perhitungan tersebut tiba. Jadi, elemen api ini merupakan sebuah simbol bahwa sebenarnya setan itu ada di sekitar kita. Ada banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita dapatkan dari film ini. Tidak seperti kebanyakan film horor Malaysia yang cenderung menggurui, tapi film Roh ini memberikan kesan dan pesan tersendiri ketika kita selesai menyaksikan filmnya. Secara keseluruhan, The Lit Screen suka dengan film ini. Suasana hutannya mengingatkan kita dengan film Perempuan Tanah Jahanamnya Joko Anwar. Meskipun memang kedua film ini cukup berbeda ya guys. Di akhir review, The Lit Screen memberikan skor 8 dari 10 untuk film Roh. Kalau kalian sudah menyaksikan film ini, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film Roh ini?
Nah, buat kalian yang belum nonton dan penasaran banget dengan film ini, silakan buka aplikasi Klik Film, karena film horor sudah tersedia di aplikasi Klik Film. Sekedar saran, buat kalian yang takut dengan film horor, pastikan kalian nonton dengan teman ataupun keluarga kalian. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review kita kali ini. Nantikan terus review film-film rekomendasi lainnya hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.